Okay, maybe today I will first continue the previous slide, which is the highlights of the electrostatics, and maybe after that we will continue to exercise ya. Dan mungkin akan nyelesain dulu slide yang terakhir, yang apa tuh highlights in electrostatics ya. Terus habis itu mungkin akan ada exercise-nya seperti model-model soal yang kemarin yang waktu hari Senin ya, yang waktu hari Senin saya kasih yang pakai papan tulis. Nah, exercise-nya tipe-tipe soalnya kayak gitu. Jadi kita coba lanjutkan yang highlights of the electrostatics dulu. Just wait, I'm searching for the slides. Oke. Ini kita kemarin sempat bicara tentang charging method ya, atau charging fenomena, karena di alam juga terjadi natural charging ya. And this is the example of natural charging phenomena, which is occurs when a cloud, a charged cloud, bagian atasnya itu dia bermuatan positif gitu ya, bagian bawahnya dia bermuatan negatif. Nah, sehingga positive charge of the ground itu naik gitu ya. Oke, jadi yang apa kan kalau di metode charging yang induction, kalau saya tidak salah ya. Ya, kalau yang induction kan dia kayak gini ya. Ini kalau yang maybe we can say this is the lab condition ya. Di sini lab kita charging an object without direct contact ya. Sorry. Jadi misalnya dia didekatkan dengan muatan negatif, maka muatan positifnya akan terkumpul di sini, muatan negatifnya akan terkumpul di sini, kan? Sehingga yang tadinya these two balls previously it's neutral, then it becomes charged ya. They become charged, which the ball A becomes positively charged and ball B becomes negatively charged, karena kan ini dia didekatkan dengan muatan negatif, maka yang positif ketarik jadi mendekat ke negatif, sedangkan yang negatifnya menjauh dari muatan negatifnya gitu kan. So the final result is the picture D ya. Ball A positively charged and ball B negatively charged. And it's the same case in the phenomena in nature when a cloud is charged. So the ground is also charged ya. Groundnya, tanahnya itu jadi yang di atas itu jadi bermuatan positif.
This is the phenomena of lightning ya. Jadi petir itu secara fenomenanya itu terjadi ketika ini ada awan yang bermuatan seperti ini. Oke, jadi itu bisa dipahami dan perlu dipahami. Jadi secara fenomenanya petir itu adalah dia listrik statis ya. Oke. Jadi tapi listrik statis but in big amount ya, dia dalam skala besar ya. Kalau yang listrik statis skala kecil itu kan yang contoh misalnya kertas jilitan yang terus misalnya kalian nempelin kepala kalian, rambut kalian kayak ketarik kan, itu yang skala kecilnya tentunya. Kalau yang kayak petir itu yang udah skala besar. Oke, nah ini summary aja. Dia charging itu bisa friction, bisa by contact, sama bisa induction ya. Yang udah dijelasin di pertemuan-pertemuan sebelumnya, I think. Okay, in this example we have discussed, but I think I will repeat to discuss this example. If the static electric force is 144 Newton, what is the distance between both charges? Remember that 1 microcoulomb. Nah, micro itu berarti 10 pangkat min 6 ya. Mau satuannya meter kayak, mau coulomb kayak, nah itu dia tetap 10 pangkat min 6 ya. And the value of K is 9 times 9 power of 9 ya. Angkanya bagus, 9 kali 10 pangkat 9. And from this problem we have some data. They are the electric force. Di sini gayanya justru udah diketahui ya. Electric force-nya 144 Newton. Terus muatan satunya udah diketahui, muatan duanya juga angkanya segini. Karena ini dalam coulomb ya berarti 10 kali 10 pangkat min 6 coulomb ya kan. Terus untuk yang muatan duanya itu berarti 4 kali 10 pangkat min 6 coulomb. And for electrostatical constant itu kita label sebagai K ya. K itu 9 kali 10 pangkat 9. Oke, yang ditanya adalah distance between both charges, berarti R ya. Remember that we have the basic formula F equals to K Q1 Q2 per R squared ya. So we can use that formula ya, tinggal kita akalin aja matematisnya. And here's the solution. We have F12 squared. R12 ini berarti jarak antara muatan 1 dan muatan 2. And F is the static electric force. K itu yang konstanta, yang terus Q-nya electric charge. And R is distance between both charges ya. Tinggal kita substitusi ke dalam rumus ini, berarti F-nya tadi kita udah punya 144, tinggal disubstitusi. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya tadi 10 kali 10 pangkat min 6, dan Q2-nya 4 kali 10 pangkat min 6 ya. And R12 squared, ini yang ditanya ya, R12-nya. Ya, ini tinggal hitung-hitung biasa aja. 10 dikali 4 kan jadi 40. 10 pangkat min 6 sama 10 pangkat min 6. Ini jadi 10 pangkat min 12 ya. 9 dikali 40 jadi 360, 10 pangkat 9 sama 10 min 12, 10 pangkat min 12 jadinya 10 pangkat min 3. Maka ini bisa kita tukar ya, kali silang sih sebenarnya. Tukar, R12 jadi di atas, 144 jadi di bawah. Oke. 360 dibagi 144 jadi 2,5 ya. Nah, ini kan bilangannya kuadrat nih. Nah, 2,5 juga mirip-mirip sama suatu bilangan kuadrat, ya kan? Yaitu 25. Cuman gimana caranya mengubah 2,5 jadi 25?
Ya udah, ini kan 1,5 itu sama juga 25 dikali 10 pangkat min 1. Oke. Ingat, 2,5 sama juga 25 kali 10 pangkat min 1. Maka min 1-nya kita operasin sama 10 pangkat min 3, jadinya 10 pangkat min 4 ya. That's how the mathematical expression works ya. And then untuk mendapatkan nilai R12-nya, berarti ini kan harus diakarin ya. 25 adalah akarnya 5, dan 10 pangkat min 4 akarnya adalah 10 pangkat min 2. Charges are equals to 5 times 10 power of minus 2 meter ya. Nah, terus ingat bahwa 10 pangkat min 2 meter ini kan sama juga sentimeter ya. Berarti distance antara charge-nya adalah 5 cm. Oke, ini hanya review ya, karena soal ini udah dibahas sebelumnya. Oke, and then kita bahas lagi yang agak complicated mungkin ya. Ini juga ada beberapa kemarin yang waktu hari Senin juga saya kasih contoh kayak gini juga. 3-point charges as shown in figure below. Di situ ada Q1 di titik C 4,5 microcoulomb, Q2 di titik A itu minus 2 microcoulomb, and Q3 in point B it's 8 microcoulomb, where the distance between A and C is 3 cm and the distance between A and B is 4 centimeters. Yeah. Okay, so ini distance-nya itu dalam sentimeter, maka di microcoulomb diubah dalam satuan coulomb. Okay. Terus yang ditanya adalah the static electric force at point A. Okay. Maka di sini A itu dapat gaya dari C, maksudnya dapat gaya dari muatan di titik C sama muatan di titik B. Lihat bahwa gaya E sama C itu tarik-menarik kan, karena dia plus sama minus, maka E itu ketarik ke C. Oke, berarti arah gayanya ke atas. Terus E sama B juga minus sama plus, maka tarik-menarik, maka E ketarik muatan di titik E ketarik sama muatan di titik B gitu ya, maksudnya ketarik ke arah sini gitu E-nya. Otomatis arah gayanya jadi ke kanan, jadi dia ada dua gaya ya, ke atas sama ke kanan, dan ini tegak lurus. Oke, kalau tegak lurus maka kemarin ada yang masih ingat nggak kalau tegak lurus berarti resultannya cara carinya gimana? Anyone still remember? Yang akar F1 kuadrat F2 kuadrat. Pythagoras. We can, yes benar, Pythagoras theorem. Jadi dicari satu-satu. Ini kan ada gaya AC berarti kan, gaya AC sama gaya AB, FAC sama FB. Nah, berarti cari dulu FAC-nya, cari FAB-nya, habis itu resultannya dicari pakai Pythagoras theorem ya. Oke. Right. Oke. Oke, kita cari FAB dulu ya kan. Jadi FAB berarti FAB itu K QA QB per R AB squared ya. Maka ya tinggal di substitute aja angkanya. Tadi QA itu angkanya 2 kali 10 pangkat min 6 ya. Min 6 ini karena dia microcoulomb tadi. Terus QB-nya 8 kali 10 pangkat min 6. Terus RAB-nya jaraknya A ke B jaraknya 4 cm. Maka 4 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Oke. So we have 2 dikali 8 it's 16. Nah, ya kan? Terus 4 dikuadratkan juga 16. Sedangkan pangkatnya ini 10 pangkat min 6 sama 10 pangkat min 6 jadi 10 pangkat min 12. Min 2
pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikali, ya kan? Berarti jadinya 10 pangkat min 4. And 16 and 16 can be cancelled out. So we're left with 9 times 10 of power 9 times, nah ini tinggal dihitung aja paling ya, min 12, min ini kan naik ke atas nah juga plus ya. Pangkat min 12, nah min 12 terus ditambah 4 ya kan. Jadi kayak gini nih kan. Ya. Maka ini jadi min 8, 9 sama min 8 jadinya 10 pangkat 1, jadinya FAB-nya 90 ya. Oke. Itu tadi kita simpan dulu ya. Ini FAB 90 disimpan dulu. Now we calculate the FAC with the same method, but we have to substitute QA, QC, and RAC. Okay. RAC itu 3 cm ya kan. QA-nya tadi 2 kali 10⁻⁶, and QC itu 4,5 kali 10⁻⁶. Sama kayak tadi, tinggal hitung-hitung. 2 kali 4,5 itu jadi 9 ya kan. 3 dikuadratkan juga 9, itu cancel. Overall 10 pangkatnya sama kayak tadi ya. Berarti bersisa di sini 9 dari yang si K-nya, konstantanya. Maka tersisa 9 kali 10⁻⁹ dikali min 8, sama kayak tadi ya kan. Ini istilahnya ya kebetulan aja dirancang untuk angkanya sama gitu ya, tapi bisa jadi beda juga kalau angkanya dibedain ya kan, bisa jadi beda juga. Maka ini 9 kali 10 pangkat 1 jadinya 90. Tadi FAB 90, FAC juga 90. Maka the resultant of force calculated with the Pythagoras theorem jadinya 90 kuadrat plus 90 kuadrat. Ini berarti sama juga kan 2 dikali 90 kuadrat ya kan. 90 kuadrat sama akar kan hilang gitu ya. Berarti dia bisa keluar akar, sisa di dalamnya akar 2 ya kan. Nah, ini satunya Newton ya. So the resultant of forces is 90 times square root of 2 ya. Nah, ini ada exercise cuman belakangan aja kali ya, insya Allah. Kita lanjut dikit dulu lagi. Okay. We have talked about force. Now we are talking about field. Field itu medan ya. Jadi suatu muatan itu dia kenapa muatan itu bisa ada interaksi? Dia ada interaksi karena istilahnya muatan itu dia di sekitarnya itu ada medan listrik. Oke, maybe I will try to illustrate the charge ya. That's right. I will illustrate the charge and its field. Jadi kalau muatan positif ya, misalnya suatu muatan gitu ya. Terus misal muatannya positif. Nah, maka untuk muatan positif itu arah medannya itu adalah keluar dari muatan, menyebar ya.
And this is we call the illustration of line. Dia arah medan. Sedangkan untuk muatan negatif see that now you can see that if a positive charge is close to a negative charge, maka di sini ada garis yang searah gitu ya. Ada garis yang searah di mana dia keluar, dia yang ini masuk, kan? So my analysis is kenapa kalau dia muatannya berbeda, dia tarik menarik karena ini sendiri medannya searah. Oke. Tapi ketika kita lihat, ketika misalnya muatan positif ketemu dengan muatan positif, nah maka arah medannya sama-sama keluar ya kan? Sama-sama keluar. Ini keluar, yang ini arah medannya juga keluar juga. Field line-nya tuh arahnya keluar. Maka kita lihat bahwa di antara sini kita lihat bahwa arah medannya justru berlawanan ya. Gitu. Jadi kalau dia misalnya muatannya sama besar ya kan, otomatis titik tepat di tengahnya itu medannya jadi 0 gitu kan. Karena di arahnya berlawanan. And remember that kemarin saya udah nulis 4 besaran ya, 4 besaran yang 2 vektor 2 skalar, di mana force and electrical field it's vector. Ada yang masih ingat yang skalar apa aja? Kan kalau force sama electrical field kemarin vektor, ya skalarnya apa? Bisa ada yang ingat nggak? Time, Mister. Ya? Time. Maaf kurang jelas suaranya. Time, Mister. Potensial ya. Yang skalar tuh potensial sama energi potensial ya. Oke. Oke, ini jadi ilustrasinya kayak gini. Jadi sebenarnya yang disebut muatan positif itu adalah muatan yang arah medannya keluar gitu. Jadi kan maybe selama ini kalian mungkin tanya itu tanda positif, tanda negatif itu artinya apa sih? Dan selama ini kita tahu pokoknya positif ketemu negatif itu tarik menarik, sedangkan atau atraktif gitu ya, positif ketemu negatif atraktif. And if charge with the same kind of charge is close to each other, it will repel ya, kan saling tolak menolak, repel to each other. Tapi selama ini mungkin kita belum paham gitu, si positif itu dia fisiknya apa sih sebenarnya, terus negatif itu fisiknya apa sih? Nah, jadi gitu. Jadi muatan positif itu adalah muatan yang arah medannya itu keluar, sedangkan muatan negatif adalah muatan yang arah medan itu masuk ke dalam. Dan ini cukup berbeda dengan medan magnet ya. Kalau medan magnet itu, ini sekalian deh informasi tambahan. Kan kalau magnet itu dia bukan charge ya, tapi dia pole ya, north pole and south pole. Kalau medan magnet itu arah medannya itu bukan menyebar begini ya, tapi dia muter gitu, yang dari utara menuju ke selatan. Jadi yang utara keluar, yang selatan masuk. Kalau saya nggak salah sih gitu ya, mungkin kalian bisa cek lagi. Jadi kayak gini. Oke. Ya. Jadi dia medannya muter. Oke. Beda sama medan listrik. Kalau medan listrik kan dia nyebar. Oke, this is supaya kalian ada gambaran gitu ya. So now we're talking about the
slide lagi ya, kita balik ke slide. Electric fields have a magnitude and direction, so it's vector quantities. Lines go away from positive yang tadi saya ilustrasikan, and lines go toward negative ya. Ini udah juga saya ilustrasikan. Nah, this is drawing field lines from positive to negative ya. Line starts perpendicular to the surface of the charge. Yang tadi saya bilang dia perpendicular to the surface, maka dia nyebar gitu arahnya ya. Okay. Field strength is shown by the density of the field lines. Ya, ya ini sebenarnya hanya sekedar ilustrasi ya. Kalau apa cara nyatanya juga kita nggak ngelihat field line-nya itu, tapi dia ilustrasi untuk menggambarkan ya, maybe untuk menggambarkan density of the field lines ya. Oke. Jadi kalau untuk yang kayak ini nih, misalnya anggaplah dia terinduksi gitu ya, suatu benda terinduksi, bentuk bendanya begini. Nah kalau ini kan kalau bulat mungkin gampang ya kita ilustrasikan, cuman kalau bentuk bendanya begini ya berarti bentuk field lines-nya juga ngikutin bentuk bendanya gitu ya. Dan untuk yang apa namanya, untuk yang plat begini, yang bentuknya plat begini, yang datar, itu juga electrical field-nya itu dia nggak nyebar begini ya, tapi dia arahnya datar. Gitu. Kalau yang bulat emang nyebar begini, tapi kalau yang datar dia ngikutin ininya juga datar. Jadi kalau ketemu bulat sama datar, jadinya bentuk field line-nya jadi ini untuk yang lancip begini, berarti field line-nya begini, dia keluar dari sini ya kan. And this is the electrical shielding. All charge on a conductor gathers on the outside ya. Jadi gini, misalnya kalian punya sebuah bola yang dia dalamnya kopong gitu, or konduktor bola berongga ya, apa namanya, dalamnya berongga. Nah maka, atau ini bentuk ideal gitu ya, jadi dalamnya benar-benar kosong gitu, maka si charge-nya itu ngumpul di outside-nya. Tapi kalau bolanya itu solid, maka dia dari dalam juga udah ada charge-nya gitu. Jadi ada dua macam, ada yang solid, ada yang berongga. Okay. If a charge is contained inside a conductor, the electric field is 0. Okay. Kalau charge-nya itu di dalam konduktornya, maka electrical field-nya itu 0. If the charge is outside the conductor, the inside of the container will not be affected by outside charge. Example, Faraday cage. Nah, ini adalah contoh kasus yang ini apa? Misalnya kalian di dalam mobil, misalnya mobilnya itu taruhlah misalnya bodinya itu dari aluminium. Aluminium, we know that it's a conductor, but inside a car there's hole gitu ya kan. Mobilnya tentu berongga gitu kan, mobil nggak mungkin padat ya kan, kecuali kalau mobil mainan mungkin. Cuman kalau mobil yang real itu kan rongga gitu, jadi yang kalian di dalam itu ya berarti mobilnya berongga gitu kan. Nah di situ kalau ada muatan dari luar, kalian di dalam mobil itu insya Allah itu tidak affected ya, asalkan ya ketutup benar gitu ya. Karena ketutupnya emang benar-benar. Saya nggak tahu deh kalau ada celah kayak pintu gitu itu termasuk atau enggak. Cuma sih kalau yang pernah saya baca ada, kalau di buku yang agak advance, bukunya Griffith gitu, itu juga apa namanya, tetap kalau kalian di dalam mobil itu aman gitu. Misalnya ada petir di luar, tapi kalian di dalam mobil itu aman karena kalian kondisinya seperti di dalam sebuah konduktor, di mana muatan di luar itu do not affect you gitu ya. Yang muatan di luar itu nggak berefek gitu karena kalian berada di dalam konduktor. This is the normal condition ya. Tentu bisa jadi ada kejadian-kejadian yang di luar normalnya.
Ini normal, tentu ada kejadian-kejadian yang di luar normalnya yang mungkin bisa masuk gitu. Cuman normal condition-nya kalau itu kalian seperti terkurung di dalam sebuah cage gitu yang apa charge dari luar tuh tidak mempengaruhi. And this is the example of Friday cage. Saya nggak tahu ini ilustrasi benar atau enggak gitu ya. Kalaupun benar ya kira-kira ilustrasinya kayak gini, orang di dalam konduktor gitu ya, dia tidak affected gitu. Yang penting ya nggak usah kalian ininya ya, nggak usah kalian sentuh si jaring-jaringnya gitu. Oke, saya rasa ini nggak perlu masuk bahasan kita ya, charge polarization sama kapasitor. Oke, tadi kan ada exercise ya. Ini ada exercise 2 soal. Mungkin kalian bisa kerjain. Selain ini saya juga nyiapin exercise lainnya 2 soal, jadi totalnya ada 4 soal ya. Atau mungkin yang ini mau saya copy dulu deh ke slide yang khusus exercise. Please wait ya. Oke, sebelum ke exercise mungkin ada yang mau tanya dulu. Oke, ini exercise-nya ada 4 soal. Ini sebenarnya cara prosedur ngerjainnya sama kayak yang kemarin saya terangin di papan tulis ya. Mungkin saya mau upload ke Google Classroom dulu itunya, slide-nya. Please wait ya.
Okay, I have post the exercise in the Google Classroom. Maybe you can check the Google Classroom ya. Dan saya kasih batas waktunya itu sampai hari Selasa jam 7 pagi ya. Oke. Ya udah, berarti mungkin saya tinggal aja dulu ya. Karena kebetulan juga ada tugas buat ngoreksi ujian Cambridge juga. But if you don't have, if you have a question regarding the task or the lesson, ya silakan you can call me or text me via WhatsApp ya. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Mister. Ya. Ini kalau misalnya kita mau request extra kelas offline, boleh nggak, Mister? Pekan depan mungkin ya. Pekan depan sepertinya hari Senin sih saya ada jadwal ke sekolah gitu. Kalau ini udah nggak ada jadwal ke sekolah. Kalau misalnya pekan depan itu kan, pekan depan zuhur sih bisa insya Allah. What do you think? Kalian habis zuhur pekan depan ada ini nggak? Loh? Hari Senin kayaknya nggak ada, Mister. Tapi nggak tahu juga soalnya kimia kan kadang suka ganti, kadang bisa jadi Senin, kadang bisa jadi Kamis kalau misalnya PTMT gitu. Oh iya. Oke, mungkin ini aja kali ya, kalau bisa di-update aja kali jadwal kalian gitu ya, supaya saya juga bisa tahu gitu jadwal kalian. Oke? Oke, Mister. Nanti kita omongin lagi buat waktunya. Oke, insya Allah. Oke, kalau gitu silakan ini dikerjakan sebisanya. Pokoknya sebenarnya exercise itu kalian mau diskusi juga ini ya. Yang penting gini aja, kalian kalau exercise tuh jangan tinggal kopas gitu ya, maksudnya ya kalau diskusi saya menghargai lah, walaupun misalnya karena beda gitu antara yang benar-benar kopas sama yang diskusi itu, maksudnya ya bisa lah normalnya itu bisa kelihatan bedanya. Sebenarnya mau kalian mau buka buku kayak buka internet kayak untuk sekedar exercise sih ya silakan gitu ya, kecuali kalau unit test ya kerja sendiri ya. Cuman kalau exercise lebih ringan gitu kan. Oke. Dan saya kasih juga sebenarnya ya 5 hari ya gitu kalau nggak salah, kayaknya udah selesai. Semoga sih cukup gitu ya. Oke, kalau gitu saya akhiri sampai sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mister. Thank you, Thank you, Mister. Mister. Saya Mister. ya.